semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman pernah mikir nggak sih kenapa orang yang cerdas belum tentu disukai oleh semua orang? Sedangkan orang yang memiliki akhlak yang baik, sopan, jujur, itu sering dihormati. Nah, Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa ilmu tanpa akhlak bagaikan api tanpa cahaya. Nah, artinya di sini seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi bisa jadi menjadi sia-sia karena dia tidak memiliki akhlak yang baik. Halo semuanya, sebelumnya kenalin nama aku Auliana Syafri, atau biasanya dipanggil Aul. Aku dari program studi Smart Science and Technology atau Teknik Fisika, Telkom University. Nah, di video kali ini aku pengen mengajak teman-teman semua memahami dan mengetahui apa sih itu akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu akhlak, adab, karakter, dan etika? Jadi di sini aku bakal jelasin satu persatu pengertian dari eh, akhlak, adab, etika, dan karakter. Pertama, ada akhlak. Akhlak merupakan sifat batin kita yang tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu perilaku, budi pekerti, ataupun tindakan-tindakan yang kita lakukan. Yang kedua, ada adab. Adab merupakan tata krama atau sopan santun. Bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain, baik itu teman sebaya kita, orang tua, atau orang yang lebih tua. Nah, sebagai contoh bisa kita ambil ketika seseorang sedang berbicara, kita dengarkan terlebih dahulu tanpa memotong pembicaraannya. Kemudian, ketika seseorang memiliki sebuah pendapat, saran, atau bagaimanapun, kita harus hormati bagaimana pendapatnya itu. Yang ketiga, ada etika. Nah, etika ini bisa kita artikan sebagai norma sosial. Dia mengatur bagaimana sesuatu tindakan yang pantas, baik, dan tindakan yang tidak pantas atau tidak baik. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu ada karakter. Karakter ini merupakan bagaimana seseorang bersikap sehari-harinya. Jadi bagaimana sikap dia sehari-hari, itulah karakter dia. Nah, karakter ini merupakan gabungan dari ketiga yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu adab dan etika. Nah, kombinasi dari ketiga ini bisa mencerminkan perilaku seseorang atau karakter seseorang. Di dunia akademik sendiri, kita biasanya lebih dituntut atau ditekankan untuk cerdas secara akademik. Namun, di samping itu, kita harus sadar bahwa pendidikan perilaku itu sangat penting. Nah, maka di Indonesia sendiri, di setiap jenjang pendidikan biasanya selalu ada bertujuan untuk membentuk karakter orang menjadi lebih baik di perjalanan. Nah, teman-teman pernah nggak sih membayangkan dunia itu tanpa etika? Kita ambil contoh di kampus atau universitas. Sesaja kampus tersebut, mahasiswa saling sikut mengikut, kemudian kantor bisa menjadi tempat atau ajang manipulasi, serta pertemanan atau persaudaraan kita di kampus itu bisa jadi sangat palsu tanpa adanya etika ya. Itu mendidikan karakter dan membentuk etika kita juga itu sangat penting. Akhlak bukan selalu tentang agama ya teman-teman. Jadi akhlak itu seperti soal kemanusiaan. Nah, bagaimana dia membuat manusia itu hidup secara damai, sehat, dan aman. Nah, teman-teman biasanya kita sebagai seorang mahasiswa sering kali diberi banyak pilihan seperti jujur di saat ujian, nyontek di saat ujian, kemudian berkontribusi ke dalam kerja kelompok atau hanya numpang nama. Nah, pilihan-pilihan ini biasanya mencerminkan bagaimana karakter kita, bagaimana perilaku kita. Nah, teman-teman, mungkin kita masih muda. Nah, dari sekarang kita harus memikirkan untuk memperbaiki akhlak kita, karakter kita. Karena untuk masa depan kita bukan hanya perlu pendidikan yang baik, yang cerdas, tapi kita juga harus memiliki karakter yang baik. Allah berfirman pada firman-Nya surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa in dulu dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang budi pekerti yang agung. Allah menunjukkan bahwa jika kalian memiliki budi pekerti yang agung, baik, kita bisa mengambil keahlian dari Nabi Muhammad SAW.
sebagai tatakan. Kemudian ada juga di dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya kurang lebih aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, ini berarti Allah mengutus Nabi Muhammad eh, bukan hanya untuk menyampaikan wahyu, tapi untuk memberikan contoh akhlak yang mulia. Jadi, misi Nabi Muhammad ini bukan hanya untuk menyampaikan wahyu, tapi juga sebagai suri teladan kita, contoh akhlaknya. Oke, teman-teman. Tadi udah tahu ya, apa itu atau isi dari surah Al-Qalam ayat 4, kemudian hadis riwayat Bukhari, kemudian dengan materi-materi yang aku sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai adab, etika, akhlak, dan karakter. Jadi teman-teman udah tahu ya seberapa pentingnya berakhlak, seberapa pentingnya akhlak kita di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga udah tahu ya, kita memiliki suri teladan atau contoh teladan untuk akhlak kita sendiri, yaitu dengan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini aku mau kasih tahu lagi nih teman-teman, untuk memiliki anak yang baik, tentu itu juga harus dengan kesadaran diri kita ya. Jadi maka dari itu aku ngajak teman-teman semua untuk sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki anak kita, untuk hidup kita masa depan. Jadi bukan cuma akademik ya yang baik, jadi anak itu juga harus baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf ya teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran hidup kalian, untuk kita semua. Dan mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.